laga penentu di tengah ketidakpastian, ketika keberanian dan semangat mengalahkan segalanya. Dalam dunia sepak bola, setiap pertandingan adalah ujian sejati terhadap ketangguhan dan mental sebuah tim. Khususnya untuk Indonesia, laga penting melawan Cina bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah momen di mana nasib dan harga diri bangsa dipertaruhkan, di tengah kondisi skuad yang sedang tidak ideal. Dengan absennya beberapa pilar utama karena cedera dan sanksi kartu, tantangan yang dihadapi semakin berat. Namun, di balik semua keterbatasan itu, semangat, kolektivitas, dan keyakinan harus tetap menyala. Seperti pepatah lama yang mengatakan bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang kekuatan fisik, melainkan keberanian dan tekad untuk terus berjuang. Indonesia menghadapi pertandingan melawan Cina dengan situasi yang penuh ketidakpastian. Beberapa pemain kunci tidak bisa tampil karena akumulasi kartu dan cedera. Dua pemain yang tetap dipanggil, Marten Pay dan Marcelino Ferdinand, masih bisa dimainkan di laga terakhir melawan Jepang. Namun, absennya Ragnar Uratmangun, pemain vital di sayap kiri, menjadi pukulan besar. Ragnar, yang selama ini menjadi nyawa serangan timnas, tidak dipanggil karena sakit. Informasi resmi menyebut dia terkena infeksi virus yang membuatnya harus absen selama berbulan-bulan. Kehilangan kecepatan dan kreativitasnya di lapangan tentu memberi dampak besar, terutama dalam membangun peluang dan mengatur ritme serangan. Sejak April lalu, Ragnar tidak pernah tampil di lapangan. Statusnya yang tidak fit dan proses penyembuhan yang lambat membuatnya terpaksa absen saat-saat penting. Ia bahkan mengaku tidak ingin membicarakan detail sakitnya. Yang jelas, kondisi tersebut di luar kendali dan menimbulkan kekhawatiran. Selama karirnya, Ragnar dikenal sebagai pemain yang jarang sakit dan sering menjadi motor serangan Indonesia. Kecepatan, visi permainan, serta kemampuannya menusuk dari sisi sayap membuatnya berbeda dari pemain lain. Tanpa Ragnar, ruang di lini serang menjadi lebih sempit, dan ritme permainan sedikit terganggu. Absennya Ragnar bukan hanya soal kehilangan kecepatan, tetapi juga kehilangan roh permainan di sisi lapangan. Ia menyulap bola menjadi peluang, menciptakan momen-momen magis sendirian, dan menebar ancaman dari celah-celah sempit. Dengan karakteristik permainan yang unik, kehadirannya memberi warna tersendiri bagi timnas Indonesia. Kini, pelatih Patrick Kluivert harus berpikir keras mencari penggantinya. Beberapa pemain seperti Stefano Lillipali, Rafael Struijk, dan Yance Sayuri muncul sebagai alternatif. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi tidak satupun yang benar-benar menandingi profil Ragnar. Kluivert kemungkinan besar akan tetap menggunakan formasi 3-4-2-1 yang sudah terbukti efektif, tetapi dengan pendekatan berbeda tanpa Ragnar. Posisi sayap kiri harus diisi pemain yang mampu beradaptasi dan mengisi kekosongan tersebut. Yance Sayuri menjadi opsi paling potensial karena pengalaman dan fleksibilitasnya. Ia serba bisa, mampu bermain sebagai bek maupun sayap, dan memiliki kecepatan serta kemampuan menyerang yang baik. Alternatif lain adalah Egy Maulana Fikri, yang tampil impresif di Liga 1 musim ini dengan catatan gol dan assist yang mengesankan. Egy dikenal berani menusuk ke tengah dan memiliki visi permainan tajam, menjadikannya pilihan yang mampu membawa warna baru dalam permainan Indonesia. Mengubah pendekatan, lebih bersabar dan kolektif. Tanpa Ragnar, strategi harus berfokus pada kolektivitas dan disiplin taktik. Tim harus lebih bersabar, memanfaatkan bola panjang diagonal dan build up dari belakang secara perlahan. Kemampuan individu yang selama ini jadi andalan, seperti kecepatan dan skill, harus diimbangi dengan kerja sama tim yang solid. Mental pemain saat ini relatif matang, mereka paham bahwa kekuatan utama Indonesia terletak pada semangat dan kebersamaan. Absennya pemain tertentu tidak berarti akhir dari segalanya, melainkan peluang untuk menunjukkan kedewasaan dan adaptasi. Menghadapi Cina, tantangan teknis dan psikologis. Pertandingan melawan Cina akan menjadi ujian berat. Tim lawan memiliki kekuatan di sektor gelandang, khususnya duel udara dan transisi cepat dari tengah ke sayap. Mereka juga mengandalkan organisasi permainan yang ketat dan umpan-umpan akurat dari sisi sayap. Kekuatannya terletak pada pressing dan serangan cepat melalui sayap, serta pola permainan yang terstruktur. Indonesia harus mampu membaca permainan lawan, memanfaatkan kecepatan pemain seperti Egy dan Yance,
serta mengatasi kekuatan fisik mereka yang dominan. Kehilangan Ragnar membuat duel 1 lawan 1 menjadi lebih berat, karena pemain pengganti harus tampil lebih cerdik dan penuh semangat. Semangat supporter, motivasi tak tergantikan. Di tengah segala keterbatasan, semangat supporter Indonesia tetap menjadi energi utama. Puluhan ribu pendukung akan memenuhi Gelora Bung Karno, menyemangati dari awal hingga akhir. Mereka bukan sekadar penonton, melainkan nyawa dan roh dari tim ini. Suara sorak, nyanyian, dan doa mereka menjadi bahan bakar mental pemain, memberi kekuatan tambahan saat kondisi fisik mulai menurun. Dalam situasi sulit sekalipun, tekad untuk bangkit dan memperjuangkan nama bangsa harus terus berkobar. Pesan moral dan spirit juang, lebih dari sekadar sepak bola. Laga melawan Cina bukan sekadar pertandingan di atas lapangan. Ini adalah perwujudan dari perjuangan, keberanian, dan semangat pantang menyerah bangsa Indonesia. Ketika 1 atau 2 pemain tidak bisa tampil, bukan berarti peluang hilang. Justru disinilah karakter sejati sebuah tim diuji. Melalui strategi yang matang, kolaborasi, dan mental baja, Indonesia bisa menunjukkan bahwa mereka mampu bangkit dari keterbatasan. Semangat kolektif dan kepercayaan diri akan menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan ini. Ketika semua kekurangan bertemu dengan keberanian dan tekad, kemenangan bukan lagi sekadar mimpi. Timnas Indonesia, meski tak sempurna, memiliki potensi besar untuk membuat sejarah. Mereka tidak hanya bermain untuk 3 poin, tetapi untuk harga diri, masa depan, dan harapan seluruh rakyat yang mencintai sepak bola tanah air. Dalam setiap perjuangan, kekuatan terbesar berasal dari hati yang tulus dan semangat yang tak pernah padam. Indonesia mungkin kehilangan sejumlah pemain utama, tetapi semangat Garuda tetap berkibar. Seluruh rakyat dan supporter siap menjadi kekuatan tak terlihat yang mendorong tim ini melangkah lebih jauh. Dengan tekad dan keberanian, kemenangan akan tetap mungkin dicapai. Karena sejatinya, keberanian untuk bangkit di saat-saat sulit adalah makna sejati dari semangat juang bangsa Indonesia. Gagal total bujuk Indonesia. Sekelas ASEAN dan Manchester United tidak ada harga dirinya oleh timnas Indonesia. Kegelisahan dan kekecewaan mendalam menyelimuti para pecinta sepak bola Indonesia, khususnya para penggemar setia timnas Indonesia, menyusul penolakan yang mengejutkan dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk mengikutsertakan timnas Indonesia dalam turnamen ASEAN All Stars. Keputusan ini bukan hanya menyayat hati para supporter, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar tentang peran Indonesia di kancah sepak bola Asia Tenggara. Berita penolakan ini beredar dengan cepat di media sosial dan forum-forum penggemar sepak bola, memicu gelombang respons yang beragam dan menguatkan perasaan kecewa yang mendalam. Pengumuman FAM yang mengabaikan partisipasi timnas Indonesia dalam ASEAN All Stars telah memicu perdebatan hangat di berbagai kalangan. Para penggemar sepak bola Indonesia, yang telah menaruh harapan tinggi terhadap keikutsertaan timnas mereka, merasakan dampak emosional yang signifikan. Kekecewaan ini bukan hanya sekadar perasaan pribadi, tetapi merupakan gambaran umum dari keresahan yang meluas di masyarakat Indonesia. Fenomena penolakan ini terkesan sebagai upaya untuk mengisolasi Indonesia dalam kancah sepak bola Asia Tenggara. Keputusan FAM untuk tidak mengikutsertakan timnas Indonesia dalam turnamen bergengsi ini berpotensi mematikan semangat dan motivasi para pemain serta pelatih Indonesia untuk berkembang lebih baik. Apakah ini merupakan upaya untuk mempertahankan dominasi Malaysia di kawasan, atau ada faktor-faktor lain yang melatar belakangi keputusan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab secara pasti dan menimbulkan tanda tanya besar di benak para pengamat sepak bola. Penolakan ini bukan sekadar penolakan terhadap timnas Indonesia, tetapi juga penolakan terhadap potensi kolaborasi dan persaingan yang sehat di antara negara-negara ASEAN. Penolakan ini berpotensi menghambat perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara, dengan mengurangi kesempatan untuk saling belajar dan meningkatkan kualitas permainan. Mungkin ada faktor-faktor lain yang tak terlihat yang mendorong FAM untuk mengambil keputusan ini, seperti persaingan yang ketat, atau agenda tersembunyi yang perlu diungkap. Kekosongan nama-nama pemain timnas Indonesia di daftar pemain ASEAN All Stars menghadirkan rasa hampa bagi para penggemar setia sepak bola Indonesia. Rasanya, Indonesia seolah ditinggalkan dan tak dianggap sebagai bagian integral dari komunitas sepak bola regional.
Ketidakhadiran pemain-pemain andal seperti nama pemain Indonesia dan nama pemain Indonesia lainnya jelas merupakan kerugian besar bagi sepak bola Indonesia. Dan dampak negatifnya tentu akan berimbas pada perkembangan pemain muda Indonesia di masa depan. Rasa kecewa ini semakin diperburuk dengan hilangnya kesempatan bagi fans sepak bola untuk menyaksikan idola mereka berlaga di ASEAN All Stars. Ketidakhadiran pemain-pemain kunci seperti nama pemain Indonesia dan nama pemain Indonesia lainnya tentu mengurangi daya tarik turnamen bagi para penggemar, khususnya di Indonesia. Rasanya, Indonesia seolah ditinggalkan dalam perhelatan sepak bola bergengsi ini. Kekecewaan yang melanda para penggemar timnas Indonesia bukan hanya sekadar reaksi emosional semata. Ini mencerminkan harapan yang besar terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, dan juga keinginan untuk melihat pemain-pemain muda Indonesia berjuang di kancah Asia Tenggara. Harapan tersebut kini pupus karena penolakan yang tak terduga ini. Banyaknya komentar di media sosial menggambarkan keresahan dan keprihatinan yang mendalam. Kekecewaan diungkapkan melalui beragam ekspresi, mulai dari komentar yang kritis hingga ungkapan kesedihan yang mendalam. Terlihat jelas betapa penolakan ini telah menyentuh hati para supporter sepak bola Indonesia. Masyarakat mulai mempertanyakan alasan di balik penolakan FAM. Apakah ini merupakan langkah strategis untuk menjaga dominasi Malaysia di kawasan? Atau adakah faktor-faktor lain yang melatar belakangi keputusan ini? Tentu saja berbagai spekulasi muncul, tetapi belum ada penjelasan resmi dari pihak FAM. Ketidakjelasan ini hanya memperburuk suasana. Penolakan timnas Indonesia di ASEAN All Stars menjadi simbol penolakan terhadap kemajuan sepak bola Indonesia, dan menyiratkan adanya masalah yang lebih dalam. Dampak penolakan timnas Indonesia dalam ASEAN All Stars tidak hanya terbatas pada dunia sepak bola. Hal ini juga berdampak pada psikologi supporter dan pecinta sepak bola Indonesia, khususnya bagi generasi muda yang ingin melihat timnas Indonesia berlaga dan berkembang. Kekecewaan ini bisa memunculkan rasa frustasi dan ketidakpercayaan terhadap institusi sepak bola di Indonesia, serta memicu munculnya pertanyaan tentang bagaimana masa depan sepak bola Indonesia di kancah Asia Tenggara. Hal ini juga memberikan dampak negatif pada semangat dan motivasi para pemain muda. Momen sulit ini merupakan panggilan untuk memperkuat solidaritas dan persatuan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Mari kita sama-sama mendorong perkembangan sepak bola Indonesia dan mendukung para pemain muda untuk meraih prestasi. Mari kita terus memberikan semangat dan motivasi kepada para pemain dan pelatih timnas Indonesia, agar mereka tetap bersemangat dan terus berjuang untuk meraih hasil yang gemilang di masa depan. Penolakan timnas Indonesia dalam ASEAN All Stars telah menimbulkan gelombang kekecewaan yang meluas. Hal ini bukan hanya menyayat hati para supporter, tetapi juga mengundang pertanyaan mendalam tentang peran Indonesia di kancah sepak bola Asia Tenggara. Ketidakjelasan alasan di balik penolakan ini semakin memperburuk situasi dan perlu adanya transparansi dari FAM untuk memberikan penjelasan yang memadai. Sebagai pecinta sepak bola, mari kita terus memberikan dukungan dan semangat kepada timnas Indonesia untuk mencapai kegemilangan di masa depan. Kenapa tidak ada yang mau? Para pemain Indonesia menolak keras akibat satu tim dengan Malaysia. Sejujurnya, saya tidak merasa bahwa ia benar-benar memenuhi syarat sebagai ASEAN All Star. Hal ini bisa dipahami, mengingat sejumlah pemain yang diharapkan turut serta tidak ada di daftar. Indonesia pun tidak bisa mengandalkan pemain-pemainnya, terutama Jas, untuk meraih kesuksesan di lapangan. Kita semua menyadari bahwa saat ini Indonesia sedang sangat fokus pada kualifikasi Piala Dunia. Secara mendalam, ada suatu kejutan yang muncul ketika ASEAN All Star memutuskan untuk menambah 3 pemain baru, dan saya benar-benar tidak menyangka bahwa yang ditambahkan adalah idolaku. Keputusan ini begitu menggugah semangat, dan saya merasa Indonesia akan menghadapi tantangan berat dengan keberadaan trio tersebut. Begitu melihat mereka, rasanya saya tidak perlu melihat pertandingan ini. Seperti sudah dapat dipastikan bahwa Indonesia akan dibantai. Ada beberapa pemain dari tim nasional Indonesia yang menolak untuk bergabung dalam ASEAN All Star. Alasan dibalik keputusan ini cukup jelas dan masuk akal. Jadwal laga ASEAN All Star berdekatan dengan jadwal penting, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain dan tim pelatih tidak ingin mengambil risiko, karena pertandingan melawan Cina sangat krusial untuk kelolosan ke babak ketiga kualifikasi.
Beberapa pengamat sepak bola Malaysia menyampaikan kekecewaan mereka setelah mengetahui bahwa sejumlah pemain inti tim nasional Indonesia memutuskan untuk tidak bergabung dengan skuad ASEAN All-Star yang dijadwalkan bertanding melawan Manchester United pada Mei 2025 mendatang di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Keputusan ini diambil oleh PSSI dan pelatih Patrick Clifford, mengingat fokus tim saat ini adalah pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Banyak wajah-wajah terkenal seperti Jay Izestom dan Marcelino tidak akan tampil dalam laga menghadapi tim besar Premier League tersebut. Sejujurnya, saya merasakan kekecewaan. Ini bukan sekadar pertandingan eksibisi, itu adalah kesempatan bagi ASEAN untuk menunjukkan kualitas di pentas dunia. Sangat disayangkan bahwa pemain-pemain dari Indonesia memilih untuk absen dari kesempatan berharga ini, ungkap seorang analis sepak bola Malaysia. Namun, di sisi lain, keputusan Indonesia ini mendapatkan dukungan dari beberapa pengamat, yang berpendapat bahwa fokus harus tetap pada kompetisi resmi. Laga melawan Manchester United seharusnya tidak dijadikan prioritas, karena semua perhatian diperlukan untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia. Tidak ada gunanya mengejar gengsi apabila itu berdampak pada persiapan tim nasional, tegas mereka. Tim ASEAN All-Star dijadwalkan untuk menghadapi Manchester United pada tanggal 28 Mei 2025 sebagai bagian dari tur pramusim yang dilakukan oleh klub besar asal Inggris tersebut di Asia Tenggara. Ketidakhadiran pemain-pemain dari Indonesia dinilai akan mengurangi daya tarik dan kekuatan laga ini, mengingat kontribusi besar Indonesia di kancah sepak bola regional. Dalam perkembangan terbaru, diumumkan bahwa Asnawi Mangko Alam dan Muhammad Ferrari akan mewakili timnas Indonesia dalam skuad ASEAN All-Star. Namun absennya nama-nama seperti Bang Jai, Rizky Ridho, Justin Hubner, serta banyak pemain inti lainnya menjadi misteri. Hal ini mungkin disebabkan oleh jadwal yang sangat ketat, di mana laga ASEAN All-Star akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei, sedangkan timnas Indonesia memiliki jadwal pertandingan pada tanggal 5 Juni, dan kemungkinan sebelum tanggal tersebut ada juga laga persahabatan. Mengingat semua ini, sangat berisiko untuk merilis pemain-pemain inti untuk bertanding di skala tidak resmi seperti ini. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, terlihat kembali menjadi sorotan publik setelah secara implisit menolak mengakui partisipasi tim nasional Indonesia dalam pembentukan tim ASEAN All-Stars yang akan melawan Manchester United mendatang. Keputusan itu menuai berbagai reaksi dari masyarakat, terutama dari Indonesia, yang merasa bahwa kontribusi para pemainnya seringkali diabaikan. Tim ASEAN All-Stars merupakan inisiatif dari Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas antar negara di Asia Tenggara sekaligus mempromosikan perkembangan sepak bola di kawasan ini. Sejak awal berdirinya, tim ini berisikan para pemain terbaik dari negara-negara anggota AFF. Salah satu momen bersejarah adalah ketika ASEAN All-Stars melawan timnas Indonesia dalam laga amal tahun 2014, yang bertujuan membantu korban bencana alam di Filipina dan Indonesia. Pada edisi tahun 2025, ASEAN All-Stars akan berhadapan dengan klub raksasa Inggris, Manchester United, di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Pertandingan ini dianggap sebagai momen penting untuk menunjukkan kemampuan kolektif sepak bola Asia Tenggara di panggung internasional. Namun, di tengah semangat dan antusiasme yang menyelimuti persiapan tersebut, muncul pernyataan mengejutkan dari pihak FAM. Ketua Komite Kompetisi FAM, Firdaus Muhammad, menjelaskan bahwa Indonesia tidak diundang sepenuhnya dalam proses pembentukan tim tersebut. Alasannya adalah karena Indonesia dianggap belum memenuhi standar yang diinginkan dalam event-event bergengsi. Pernyataan ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang konsistensi dan prinsip inklusivitas yang seharusnya dijunjung oleh AFF. Meski performa tim nasional Indonesia dalam beberapa waktu terakhir semakin baik, termasuk pencapaian lolos ke putaran final Piala Asia dan peringkat FIFA yang semakin meningkat, ketidakjelasan ini memicu reaksi publik. Di tengah polemik yang berkembang, muncul berita bahwa dua pemain tim nasional Indonesia, Asnawi Mangko Alam dan Muhammad Ferrari, dipertimbangkan untuk bergabung dengan ASEAN All-Stars. Hal ini menambah lapisan kontroversi, karena di satu sisi FAM tidak mengakui keberadaan tim nasional Indonesia secara keseluruhan, tetapi di sisi lain, mereka tetap mempertimbangkan individu-individu dari tim tersebut. Mengenai pemanggilan kedua pemain ini, Presiden FAM menyatakan keberatan secara halus. Dalam pernyataan resminya, ia menekankan pentingnya proses seleksi yang lebih ketat dan mempertimbangkan aspek komitmen serta integritas pemain.
FAM berargumen bahwa menjaga komitmen dan integritas pemain yang terlibat sangatlah penting. Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai profesionalisme dan semangat kolektif ASEAN, ujar Presiden FAM. Pernyataan ini ditangkap oleh banyak pihak sebagai sindiran terhadap pemain Indonesia, yang seolah diragukan komitmennya terhadap nilai-nilai spirit ASEAN All Stars. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan tanggapan mengenai polemik ini. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk memanggil Asnawi dan Ferrari sepenuhnya berada di tangan pelatih ASEAN All Stars, Patrick Clifford. Kami mendukung pemain-pemain Indonesia untuk bersaing di level tertinggi. Namun, kami juga menghormati keputusan pelatih terkait kebutuhan tim, terutama dengan dekatnya jadwal pemusatan latihan tim nasional Indonesia, pungkas Erick Thohir. Kejadian ini mencerminkan kompleksitas yang ada dalam dunia sepak bola, di mana pilihan yang diambil harus memperhatikan banyak faktor, termasuk komitmen pada tim yang lebih besar. Sementara itu, semangat kolektif ASEAN dalam sepak bola tetap harus dipertahankan, walaupun harus dihadapkan pada banyak tantangan yang ada. Prediksi line-up mengerikan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2026. Kiper setinggi 2 meter mengawal gawang Garuda Muda. Dalam kabar kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi line-up yang sangat menjanjikan dari Timnas Indonesia U23 menjelang Piala Asia U23 2026 yang akan datang. Persiapan untuk ajang bergengsi ini sangat penting, mengingat Timnas Indonesia U23 akan menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 September 2025. Timnas Indonesia U23, yang juga dikenal dengan sebutan Garuda Muda, berada di pot 1 dalam undian kualifikasi. Kehadiran mereka dalam pot ini sekaligus memberi peluang besar untuk menjadi tuan rumah dalam kualifikasi tersebut. Dengan demikian, sangat mungkin bagi skuad muda Indonesia untuk meraih tiket ke putaran final Piala Asia U23 2026, yang direncanakan digelar di Arab Saudi pada bulan Januari 2026. Setelah pencapaian menyentuh finish di urutan keempat dalam Piala Asia U23 2024, target ambisius pun ditetapkan oleh PSSI kepada pelatih baru Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Burg. Melihat potensi tim yang ada, Van den Burg diharapkan mampu membawa skuad Garuda Muda melangkah lebih jauh di Piala Asia U23 2026. Salah satu langkah strategis yang mungkin diambil adalah memanfaatkan pemain-pemain keturunan yang menunjukkan performa apik di liga-liga Eropa. Selain mengandalkan para pemain yang sudah ada saat ini, Gerald Van den Burg dapat mendorong PSSI untuk melakukan naturalisasi terhadap sejumlah pemain keturunan yang berpotensi tinggi. Beberapa nama yang muncul sebagai target naturalisasi antara lain Kain van Oevelen, penjaga gawang muda dengan tinggi hampir 2 meter yang bermain untuk FC Volendam. Lalu ada Deliano Arts, seorang fullback atau wingback kanan yang kini berkiprah di NEC Nijmegen, Miliano Jonathans, winger berbakat dari FC Utrecht, serta Mauro Zijlstra, penyerang yang juga berseragam FC Volendam. Apabila nama-nama tersebut berhasil bergabung dengan Timnas Indonesia U23, dan disatukan dengan para pemain yang telah ada, maka peluang skuad ini untuk berprestasi di Piala Asia U23 2026 akan terbuka lebar. Piala Asia U23 2026 dapat menjadi batu loncatan bagi tim sebelum mereka bersaing di Piala Asia U23 2028. Sebagai tambahan, penting untuk dicatat bahwa Piala Asia U23 2028 juga merupakan momen penting, seiring dengan dapat menjadi ajang kualifikasi untuk Olimpiade Los Angeles 2028. Tim yang berhasil menempatkan diri di 3 posisi teratas dalam Piala Asia U23 2028 akan mendapatkan kesempatan untuk tampil di ajang bergengsi tersebut. Menghadapi semua tantangan ini, Gerald Van den Burg dituntut untuk menyamakan sistem permainan Timnas Indonesia U23 dengan tim senior. Hal ini memiliki tujuan agar proses transisi pemain dari tim U23 ke tim senior dapat berjalan dengan lebih lancar dan tanpa kendala. Dalam formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh Gerald Van den Burg, posisi penjaga gawang direncanakan akan diisi oleh Kain van Oevelen yang memiliki postur tinggi 199 cm. Selanjutnya, untuk 3 posisi bek sejajar, Van den Burg dapat mengandalkan Muhammad Ferrari, Dion Marks, dan Justin Hubner. Di sisi sayap, posisi wingback kanan bakal dijaga oleh Deliano Arts, sementara tim defense akan mengisi posisi di wingback kiri. 2 posisi gelandang sentral akan diisi oleh Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner, yang merupakan bagian integral dari tim. Sedangkan untuk barisan depan, Timnas Indonesia U23 kemungkinan akan menempatkan Miliano Jonathans, Rafael Struijk, dan Mauro Zijlstra sebagai ujung tombak.
Susunan pemain ini diharapkan dapat memberikan performa terbaik dan menjadi andalan untuk menembus fase lebih jauh di Piala Asia U23 2026. Dengan kombinasi antara pemain muda yang memiliki potensi besar dan pengalaman pemain yang lebih senior, harapan untuk melihat timnas Indonesia U23 berprestasi di pentas Asia semakin cerah. Mengingat persaingan di Piala Asia U23 pastinya tidaklah mudah, namun dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, peluang untuk meraih kesuksesan bukanlah hal yang mustahil. Seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan kualifikasi Piala Asia U23 2026, semua mata tentunya akan tertuju pada skuad Garuda Muda. Mampukah mereka menunjukkan kualitas dan potensi yang dimiliki di ajang tersebut? Akankah tim ini dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara? Dengan line-up yang diusulkan, Timnas Indonesia U23 siap untuk menghadapi tantangan besar di Piala Asia U23 2026. Susunan pemain yang solid dan strategi yang diimplementasikan oleh Gerald Vandenburg diharapkan akan membawa angin segar bagi prestasi tim di level Asia. Ini adalah saat yang tepat bagi Timnas Indonesia U23 untuk bersinar dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di kancah internasional. Momen ini tentunya akan menjadi penentu arah perkembangan sepak bola juvenil di tanah air, memberikan harapan bagi generasi muda untuk sukses di pentas yang lebih besar di masa depan. Apakah Timnas Indonesia U23 akan mengoptimalkan setiap kesempatan dan menuliskan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab. Momen yang sangat mengesankan terjadi ketika El Capitano, yang akrab disapa Bang Jai, mendapatkan penawaran untuk mencicipi martabak dari salah satu warga negara Indonesia yang sedang berada di Italia. Situasi ini bukan hanya menjadi lucu, tetapi juga menunjukkan kedekatan emosional Bang Jai dengan kuliner Indonesia yang terkenal. Bang Jai, dengan ekspresi yang menggemaskan namun penuh rasa ingin tahunya, merespons tawaran tersebut dengan kalimat khasnya, "Maaf ya, saya tidak ingin menjadi gemuk, malah sepertinya berat badan saya sudah cukup." Pernyataan itu menunjukkan betapa ia peduli dengan kesehatan dan menjaga bentuk tubuhnya, meskipun kesempatan untuk menikmati makanan khas Indonesia ada di depan mata. Namun, ada latar belakang menarik di balik peristiwa tersebut. Sebenarnya, ibu yang menawarkan martabak kepada Bang Jai tidak bermaksud untuk menawarkan makanan tersebut padanya pada awalnya. Situasi ini terjadi begitu saja ketika Bang Jai mengekspresikan rasa ingin tahunya mengenai makanan tersebut. Bang Jai sendiri memang dikenal memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap berbagai kuliner, terutama makanan yang mendekatkan dirinya dengan budaya Indonesia yang dia cintai, meskipun ia berada jauh dari tanah air. Jadi, ketika tawaran untuk menikmati martabak muncul, itu sangat sesuai dengan karakter Bang Jai yang selalu berusaha untuk terhubung dengan akarnya sebagai orang Indonesia, dimanapun ia berada. Momen ini menggambarkan kedekatan antara kebudayaan dan identitas, sekaligus menandakan bahwa meskipun jarak memisahkan, rasa cinta dan hasrat untuk mengenal kuliner Indonesia tetap ada di dalam diri Bang Jai. Ketika Bang Jai mendengar tawaran tersebut, ia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Meskipun awalnya ia ragu dan mempertimbangkan untuk menjaga berat badannya, akhirnya rasa ingin tahunya mengalahkan semua keraguannya. Ia meminta ibu tersebut untuk memberitahukan lebih lanjut tentang martabak, apa isi dan bagaimana cara pembuatan makanan yang sangat populer di Indonesia itu. Ibu tersebut pun dengan antusias menjelaskan berbagai jenis martabak yang ada, termasuk martabak manis yang sering disajikan dengan berbagai topping, serta martabak telur yang gurih. Penjelasan itu tidak hanya menggugah selera Bang Jai, tetapi juga membuatnya semakin tidak sabar untuk merasakan kembali cita rasa yang selama ini ia rindukan. Berinteraksi dengan orang-orang Indonesia di luar negeri seperti ini menjadi salah satu cara bagi Bang Jai untuk mengenang tanah airnya dan merasakan kembali kebudayaan yang sangat ia cintai. Kehangatan dalam pertemuan itu menciptakan jembatan yang menghubungkan dua dunia, Indonesia dan Italia, melalui makanan. Hal ini membuktikan betapa kuatnya ikatan yang dibangun melalui tradisi kuliner. Selain itu, pengalaman ini mengingatkan kita semua bahwa walaupun kita berada jauh dari rumah, sepotong makanan khas dapat membawa kembali kenangan indah dan rasa kebersamaan. Ini adalah pengingat bahwa budaya kuliner mampu memperkuat identitas, apapun tempat kita berada. Jadi, tidak hanya sekadar makanan, tetapi juga sebuah perjalanan rasa yang membawa kita kembali ke akar kita. Saat Bang Jai menyadari bahwa meskipun makanan itu sedikit menggoyahkan tekadnya untuk menjaga kesehatan, namun tak ada salahnya untuk menikmati kehidupan dan mengenang indahnya masa lalu melalui setiap suapan martabak. Momen unik ini kemudian jadi viral di kalangan penggemarnya setelah ia membagikannya di media sosial. Banyak dari mereka yang merespons dengan sukacita, sambil mengenang pengalaman mereka sendiri yang serupa. Di tengah perbincangan, mereka saling berbagi cerita tentang nostalgia terhadap makanan Indonesia di negeri orang.
Bang Jai menyadari bahwa tawaran untuk mencicipi martabak tersebut lebih dari sekadar makan, tetapi merupakan sebuah pertemuan budaya dan ikatan yang terjaga di antara orang-orang Indonesia di luar sana. Keinginan untuk menyatukan orang-orang melalui makanan menjadi tema yang sangat kuat, mengingat kita semua berasal dari berbagai latar belakang namun memiliki ikatan yang sama melalui kebudayaan kita. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa tidak peduli seberapa jauh kita melangkah dari rumah, selalu ada cara bagi kita untuk merasakan kembali tanah air kita. Melalui martabak, sebuah makanan yang bagi banyak orang Indonesia adalah simbol kehangatan dan rasa cinta akan negeri. Dalam perjalanan hidup yang seringkali menuntut kita untuk pergi jauh dari tempat yang kita sebut rumah, momen seperti ini menjadi pengingat bahwa identitas kita tidak hilang. Ia tetap ada di dalam diri kita, dan dapat dipanggil kembali melalui hal-hal kecil seperti makanan yang kita cintai. Di tengah gemerlapnya kehidupan di negeri asing, momen tawaran martabak tersebut menjadi salah satu yang paling berharga. Bang Jai dan ibu tersebut telah menciptakan kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Keduanya berada di tempat yang jauh dari tanah air, namun berbagi sepotong rasa dari rumah yang membuat segalanya menjadi lebih berarti. Memang, makanan bukan hanya sekadar isian perut, tetapi juga pengikat yang kuat antara generasi dan budaya yang berbeda. Begitulah kekuatan martabak, menyebarkan rasa kebersamaan dan cinta dalam setiap suapnya. Ini adalah kisah tentang kerinduan, nostalgia, dan rasa cinta yang tak akan pernah pudar, berkat makanan yang menghubungkan kita semua, dimanapun kita berada.